Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah maka min nikmatin fa minallah. Bismillahi masyaallah wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wal tazama bi tariqatihi wa tarassama khutah wa ja'ala al-aqidatal islamiyah asasan li fikratihi wal halal wal haram miqyasan li tasarrufatihi wal ahkam asy-syar'iyyah musayyiratan li a'malihi wa dhabitatan li aqwalihi wa ba'd. Para bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah dengan senantiasa kita bersyukur atas apa-apa yang Allah berikan kepada kita, wabil khusus nikmat iman wal Islam. Dan dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita bersama-sama di tempat yang mulia ini. Insyaallah mudah-mudahan jadi saksi di hadapan Allah bahwa kelak tempat ini pernah dipakai untuk bersungguh-sungguh untuk dekat dengannya. Dengan itu pula sungguh luar biasa Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan untuk kita memperbaiki diri, memperbaiki keadaan, dan tentunya adalah apa yang menjadi hajat kita adalah tujuannya adalah untuk li'ila kalimatil uliya, meninggikan kalimat Allah di muka bumi ini. Oleh karena itu, dengan berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita, menandai rasa syukur kita kepadanya, kita sama-sama ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Salawat bersalam semoga terlimpah curah kepada Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita semua adalah merupakan umat yang layak dan juga pantas mendapatkan syafaatul uzma kelak di hadapannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Menandai kecintaan kita kepadanya, kita sama-sama ucapkan salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik akhinal kiram rahmatullahi alaikum, dan juga pemirsa Zaki Mustafa Official yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan, wabil khusus sahibul bait dan juga teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini adalah tentunya kita akan membahas sesuatu dengan apa-apa yang dibutuhkan oleh kita ya. Ini disebut dengan ma'lumun min ad-din wa ma'lumun bid darurah. Jadi pakai bahasa Arab, bahasa kedik. Nah, apa tujuannya? Karena bahasa ibu negara kita itu adalah bahasa Arab. Bahasa surga pun bahasa Arab. Ya, oleh karena itu dengan kita memahami ini, yang tentunya dulu ketika kita mengenal di fase hancurnya pemerintahan Islam itu, salah satunya adalah dengan meninggalkannya bahasa ibu negara. Ya, dengan itu pula kita mengkajinya, dan tentunya ini adalah penting. Kalau dulu adalah fardu kifayah, bahkan bisa jadi Pak Zaki ini menjadi fardu ain untuk saat ini. Ya. Baik, ini tema besar kita malam ini adalah pentingnya ngaji. Ya. Kalau dengar-dengar tentang ngaji, ini apa jadinya? Kalau seorang suami tidak ngaji, bagaimana mengarahkan istrinya untuk memahami terhadap apa-apa yang seharusnya menjadi tolok ukur sebagai umun warobatul bait. Ya. Yang belum punya umun warobatul bait, mudah-mudahan segera dipertemukan dengan jodoh yang solihah. Ya, insya Allah ta'ala. Ya. Yang sudah punya di rumah, mudah-mudahan semakin solihah. Karena itulah yang akan menjadi kebanggaan kita kelak di hadapan Allah. Dan ini bukan hanya ayahnya, bukan hanya seorang suami. Apa jadinya kalau seorang istri itu tidak ngaji? Bagaimana untuk mengarahkan putra-putrinya kepada jalan yang Allah ridhoi? Dan yang terakhir, kalau seorang anak, ya putra-putri muslim itu kalau tidak ngaji, bagaimana kelak mendoakan kedua ibu dan bapaknya? Ya, dengan demikian, kalau kita mah kan kebanyakannya di sini adalah anak tapi geus anakan.
Benten sareng Pak Idan itu. Beda ya? Sebentar lagi insya Allah fi sa'atin qarib itu. Insya Allah. Ya. Baik. Akhinal kiram, para bapak sekalian yang dirahmati Allah, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya mengangkat tema ini? Ini adalah permulaan saya untuk menyampaikan materi ini di hadapan semua dan tentunya di hadapan pemirsa Zaki Mustafa Official ya. Dan tentunya mudah-mudahan memberi pemahaman bagi kita semua, dan tentunya adalah semua tersebar luasnya ngaji tentang Islam itu semakin melebar di tengah-tengah kita. Nah, kenapa demikian? Kalau kita mengulang ya, masih teringat ya, di 2023 itu ada seseorang, bahkan bisa dikatakan bahasa orang Garut mah panginten anu dibeno gitu. Jangan terlalu dalam memahami Islam. Karena bahaya kalau terlalu dalam memahami Islam itu. Ya. Dan menurut sebagian lagi adalah Islam itu nggak penting-penting amat itu. Ya, di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, pernyataan seperti itu sebetulnya adalah keliru ya. Justru kerahmatan ini akan turun, dan apa yang dinamakan keberkahan ini akan turun apabila si umat-umatnya ini adalah iman dan amal soleh yang dilahirkan dari ilmu itu sendiri. Nah, baik, kita langsung saja kepada pembahasan yang seharusnya kita pahami. Ini mohon maaf ya, gambarnya Pak Idan agak berbeda dengan yang lain. Kenapa kalau diajak kajian, diajak ngaji itu ada yang semangat, ada yang tidak semangat itu. Kalau bahasa dulu itu apa? Kang Haidar nu penting mah ngaji mah asa nyuparkeun kewajiban itu. Rek bisa jeung teu bisa. Padahal ini adalah sesuatu yang sangat penting dan juga genting gitu. Justru umat Islam hari ini lemah karena tidak memahami apa yang seharusnya ia pahami. Ya. Ibarat ada bahasa pepatah, ini mohon maaf Kang Idan, monyet ngagugulung kalapa. Umat Islam itu seperti ini sekarang itu. Islam itu ya'lu wa la yu'la alaihi, tapi mereka merasa tidak luhur, mereka tidak agung. Karena apa? Karena ketidakpahamannya terhadap Islam. Nah, ketika diajak kajian itu, ketika diajak memahami Islam itu, ada yang serius, ada yang tidak serius itu. Apalagi yang berbeda golongan itu. Berbeda harokah. Ya. Berbeda ruang lingkup dan lain sebagainya. Ini kadang-kadang ya nanya dulu gitu, Kang Gibran ya. Nu ngisina saha itu. Lu sorbana sakumaha panjangna. Make gamis henteu gitu. Luar biasa itu. Ya, maka ini adalah ini bisa jadi tiba kepada kita gitu. Dan ketika seseorang itu diajak kajian itu, ada yang rajin, ada yang tidak rajin. Ya, baik. Para sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka seharusnya ya, kita itu harus semangat, harus serius dan juga rajin dalam kajian. Nah, pertama adalah itu merupakan kewajiban agama. Yang kedua, diberitahu jalan ke surga. Dan yang ketiga, diberi pahala. Dan yang keempat, dihapus dosa. Dan yang kelima, diangkat derajat. Kira-kira dari 1 sampai 5 istimewa atau lebih istimewa? Luar biasa. Ya. Ini perlu untuk kita mengulang, ya. Mengulang terhadap apa-apa yang senantiasa harus kita pahami. Nah, yang satu adalah kewajiban agama. Siapa yang mewajibkan? Yang mewajibkan terhadap ini? Nah, kita harus merujuk kepada dalil ya. Jadi wajibnya menuntut ilmu adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Ini adalah hadis riwayat Ibnu Majah. Ya, inilah yang jadi patokan atau yang dikenal di umat Islam itu sebagai apa?
sebagai sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran itu adalah As-Sunnah atau hadis itu sendiri. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya adalah ini harus hati-hati ya. Jadi pandai urusan dunia dan juga bodoh dalam urusan akhirat. Allah itu sangat benci itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah Taala yubghidu kulla alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Sesungguhnya Allah Taala membenci orang yang pandai dalam urusan dunia, ya, namun bodoh dalam perkara akhirat. Itu seperti yang terjadi di masa-masa sekarang itu luar biasa. Atau dalam hadis yang lain ya, kita bisa kalau sekarang itu apa Kang Gibran? Browsing ya. Siapa orang yang paling dibenci oleh Allah itu? Ya. Jadi ada sabda Nabi seperti ini adalah al-jahlu aduwullah walau kana abidan. Seorang bodoh itu musuhnya Allah. Sekalipun dia adalah rajin untuk melaksanakan ibadah. Itu. Karena mungkin ibadahnya itu adalah tanpa ilmu. Ya, itu yang harus. Nah, maka ini adalah sebetulnya adalah untuk kita ya. Sebagai orang-orang yang patuh terhadap ajarannya. Nah, berikutnya, kenapa kita pentingnya ngaji? Alhamdulillah ya, tadi di generasi muda itu sudah mulai dari maghrib. Luar biasa. Bahkan kadina mah cenah, bah, tos lohornya arangkatna kan ngajina geus maghrib. Jadi loba ngaliwetna itu. Nah, ini adalah kalau kita misalnya memahami tentang pentingnya ngaji itu, sebetulnya kita itu sedang mendatangi taman surga. Betapa indahnya ketika kita datang ke majelis itu. Nah, siapa yang menyabdakan Nabi? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza marartum biriyadil jannah farta'u." Qala wa ma riyadul jannah? Qala al-hilaqu dzikr. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kalian melewati taman surga, maka berhentilah, singgahlah. Upami bahasa pinggir jati naon bah? Mampir. Ya. Lamun aya majelis ilmu teh kudu mampir. Ya. Sapros paidan alhamdulillah. Selalu giat, selalu di awal waktu. Alhamdulillah. Nah, para sahabat itu kaget ketika Rasul menyabdakan, "Idza marartum biriyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati taman surga, farta'u, singgahlah kalian. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Hadis panjangnya seperti itu. Sengaja Al-Fakir ini supaya lebih simpel. "Wa ma riyadul jannah?" Apa taman surga itu ya Rasulullah? Qala, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang disebut taman surga itu adalah hilaqul dzikr. Yakni adalah halaqah zikir. Ya, yang berbicara ketika halaqah zikir, ini harus tuntas. Kalau bahasa kita zikir itu apa? Sebanyak-banyaknya membaca la ilaha illallah. Punten bukan berarti itu salah. Baca la ilaha illallah Pak Idan sampai 3.000, tapi problematika umat itu dibiarkan. Gitu. Baca la ilaha illallah sampai 5.000 atau sampai 10.000, perzinahan malah merajalela. Apakah seperti itu? Nah, kita harus melanjutkan sabdanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Majelis ilmu itu ada majelis ilmu, ada majelis zikir. Ya. Dalam Atha bin Abi Rabbah, beliau wafat di tahun 1400 Hijriah, rahimahullah, berkata, majelis zikir adalah majelis yang di dalamnya membicarakan ilmu halal haram. Yaitu bagaimana harus menjual, membeli, berpuasa, mengerjakan sholat, menikah. Nih, sudah menikah lagi nih Pak Idan nih, Pak Zaki. Cerai, melakukan haji, dan semacam itu. Ini kita bisa buka ya dalam Al-Hatib, ya, dalam Al-Baghdadi, dalam Faqih Al-Muwatta, Al-Muwafiq, nomor 40, dan bisa dilihat dalam Al-Ilmu Fadailuhu wa Syarafuhu, halaman 132. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih memilih majelis ilmu. Suatu ketika pada saat itu
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar menuju masjid. Ketika itu di dalam masjid ada dua majelis. Di satu majelis orang-orang mendalami agama, dan di satu majelis lainnya orang-orang berdoa dan memohon kepada Allah. Beliau lalu bersabda, kedua majelis itu berada dalam kebaikan. Ya. Majelis yang satu berdoa kepada Allah, sedang majelis lainnya belajar dan mengajari orang yang tidak tahu. Namun merekalah yang lebih baik. Sebab dengan memberikan pengajaranlah aku diutus. Kemudian beliau duduk bersama mereka. Jadi di situ Rasul bukan berarti menyalahkan majelis zikir, tetapi kata Rasul apa? Yang lebih utama itu adalah majelis ilmu. Kenapa majelis ilmu? Karena majelis ilmu itulah yang akan memberikan pemahaman kepada orang-orang yang tidak paham. Ya, pernah dengar sejarah ya, pada saat itu di mana kondisi kondisi umat masih jahiliyah, masih jauh kepada Islam, pekerjaannya itu berdoa kepada Allah itu. Tapi ketika ada urusan problematika tadi dibiarkan. Maka apa kata Rasul? Cukuplah kalian berdoa, lalu apa? Berjuanglah kalian untuk mengubah kemafsadatan tadi. Ya, itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dengan kita hari ini? Rek majelis dzikir atau rek majelis ilmu? Nah, ikuti saja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf, jangan lihat yang pakai kerudungnya, diblurkan saja. Nah, para malaikat itu mengeliling majelis dzikir, itu indahnya itu ya. Nah, apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? La yaqudu qaumun yadhkurunallaha azza wa jalla illa haffathumul malaikatu wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah sekelompok orang duduk berzikir kepada Allah kecuali para malaikat mengelilingi mereka, rahmat Allah meliputi mereka, ketentraman turun kepada mereka, dan Allah menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Mudah-mudahan yang disebut adalah kita semua yang hadir di tempat ini dan para pemirsa Zaki Mustafa Official. Ya. Karena ini hadis sifatnya umum. Ya, maka di majelis itu wayahna ketika masuk ke majelis itu problematika yang ada di kepala kita itu hilangkan. Karena apa kata Allah Subhanahu Wa Taala itu atau firman Allah itu adalah barang siapa yang punya hajat nih, Baharob, sementara dia hadir di majelis itu, maka yang 70.000 malaikat itu yang menaungi kita ada di majelis itu mengaminkan doa yang kita minta. Ya, mudah-mudahan hajat para jamaah sekalian dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehat walafiat ya, soleh dan solihah keluarga kita tentunya insyaallah taala. Doa yang ketiga kalinya, yang belum punya jodoh didekatkan, bertemu dengan bidadari surga. Mau bidadari surga ya Faidan? Luar biasa, sudah dinantikan dari dulu itu. Masya Allah kan. Baik para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, itu yang pertama ya. Kenapa kita penting yang ngaji? Jadi kalau ada yang ngajinya masih belum semangat, materi ini sudah diberikan, tinggal diulang kembali, Kang Gibran. Yang kedua, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, diberi tahu jalan ke surga. Itu luar biasa. Siapa yang bilang nih, menuntut ilmu itu berjalan menuju surga? Siapa yang bersabda? Rasul, bukan kita. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan, ya, dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Masya Allah. Apalagi jauh nih, Kang Haidar dari ujung sana sampai sini, mudah-mudahan Kang Haidar langkahnya, kepatna itu menjadi saksi di hadapan Allah dan menjadi penggugur dosa. Insyaallah baik kita semua ya. Makanya setiap itu para ulama tuh sampai
sampai berdoa ketika mau memasuki majelis ilmu itu. Saking apa berkahnya. Ya. Dan juga selalu berdoa kalau Nabi itu menuntun dengan kita itu, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Begitu. Insya Allah hafal ya anak muda ya. Ya. Kalau nggak hafal kebangetan. Sudah berapa lama kita ngaji? Masya Allah. Kalau belum gampang, tinggal dihafal lagi. Nah, apa yang disebut makna jalan menuju surga, ya? Apa makna jalan untuk menuntut ilmu itu? Nah, di sini disebutkan satu arti yang sebenarnya seperti berjalan kaki menuju majelis-majelis ilmu. Kada ya ulah aya anggapan, oh berarti mungkin itu ulah pakai motor. Lain gitu aja. Lain gitu carana gitu. Ya. Yang kedua bisa juga berarti menempuh jalan atau cara yang dapat menghantarkan seseorang untuk memperoleh ilmu syar'i seperti membaca, menghafal, menelaah dan lain sebagainya. Itulah pentingnya. Ya. Dan berikutnya adalah makna Allah memudahkan jalan menuju surga itu apa? Ini. Satu, Allah akan memudahkan orang yang menuntut ilmu semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, memang ada gitu orang yang mencari ilmu itu bukan karena Allah, ada. Ingin mencari jodoh di majelis ilmu itu. Bukan berarti gak boleh. Boleh-boleh saja, tapi niat pertama itu untuk menggapai apa? Keridhaan Allah. Jadi lamun papang izin jodoh mangidan ulah ditolak. Gitu. Maksudnya. Bet urang teh init ayang menang karidhaan Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba aya nu herang. Gitu, dicirian, engke didatangan teu jadi masalah. Nu penting datang ke majelis ilmu lain rek neangan jodoh. Gitu. Tapi itu mah hadiah saja, Medan. Atos kengeng. Sakedap deui insyaallah. Nah, dapat mengambil manfaat dan mengamalkannya sehingga apa? Bisa memasuki surganya. Nah, maka di sini kita memahami bahwa ketika kita memahami Islam itu bukan hanya untuk kecerdasan intelektual semata. Tetapi untuk apa? Untuk amalia secara praktis. Hari ini kita paham, hari ini kita amalkan. Jangan menunggu nanti. Gitu. Ya. Tapi hari ini mungkin Abah Rob ada yang bisa dilakukan hari ini, ada yang belum bisa dilakukan hari ini. Gitu. Seperti hari ini misalnya. Apa sih yang boleh itu zina atau menikah? Menikah itu. Bisa nggak untuk meninggalkan zina? Bisa. Walaupun ketika misalnya terjadi pelanggaran zina harus diranjam, bisa nggak untuk dilakukan hari ini? Nggak bisa. Begitu. Ya, itu contoh kecil saja. Sekali lagi adalah jangan ketika memahami Islam itu dijadikan apa? Kecerdasan intelektual semata, tapi jadikanlah apa? Amalia. Ya. Baik, berikutnya adalah Allah akan memudahkan jalan baginya menuju surga ketika melewati titian Shiratal Mustaqim pada hari kiamat dan memudahkan dari berbagai kengerian pada sebelum dan sesudahnya. Itu Masya Allah. Kalau dulu kita pernah menerima wejangan dari para ulama, dari para kiai, bahwa yang dinamakan titian Shiratal Mustaqim itu adalah seperti rambut dibelah 7. Ya, apa di sini? Kalau kita sudah dikasih ilmunya, hati-hati nggak kita ketika melangkah dalam kehidupan? Pasti itu. Ini yang halal, ini yang haram, yang mubah, yang makruh, yang sunnah. Ya. Maka itulah makna Allah memudahkan jalannya menuju surga. Jadi Kang Gibran, persepsinya jangan salah. Pokoknya mah kuring mah asal minang ke majelis ilmu pasti mudah jalan ke surga. Bukan seperti itu. Tapi mengamalkan apa yang sudah dapat di mana? Di majelis. Panayana mah asal getol ngaji we pajakinya, asa pang surga anak. Teuing di mana eta mah di ditu nu jauh lain urang. Nah, naon nu jadi sabab? Nah, seperti tadi teh ya. Memaknai kalimah la ilaha illallah pemirsa pazaki harus apa? Harus terbukti naonana nafyul jinsina dengan isbat gitu ya. Baik para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita harus ketika kita sudah tadi ya memahami dengan apa-apa yang disampaikan di majelis itu,
maka kita akan mengenal mana orang yang berilmu, mana orang yang tidak berilmu. Itu letak pentingnya majelis itu. Ini firman Allah Subhanahu wa taala yang sering kita baca di dalam Al-Qur'an. Insyaallah anak-anak muda itu nggak pernah melewati baca Quran ya. Minimal berapa satu hari? Kalau Rasul itu menganjurkan satu hari itu 1 juz. Maka dalam kurun waktu 1 bulan itu minimal kita khotam satu apa? Ya, 1 kali. Disebut oleh anak muda apa sekarang Kang Haidar? One day, one juz. 1 hari 1 juz. Kang Gibran berapa? 5 juz, luar biasa. Si Kang Gibran, Masya Allah. Ya, itu karena apa? Tajamnya lidah seorang pengemban dakwah, tajamnya seorang muslim itu letaknya ada di apa? Kalamullah. Kalau misalnya kita menjadi pengemban dakwah Islam, penyebar Islam itu gak pernah baca Quran, bagaimana kita bisa paham itu? Ya, itu. Nah, ini firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, innama yatadzakkaru ulul albab." Ya, Az-Zumar surah ke-39 ayat 9. Ini ayat sebetulnya diawali dengan kul. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, innama yatadzakkaru ulul albab. Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Itu Allah yang bertanya itu. Ya. Sesungguhnya orang yang berakalah yang dapat menerima pelajaran. Nah, sempat disigut kamari sama Pak Zaki itu saya nyebut Pak Zaki itu, padahal Bu Zakinya belum ada. Sebentar lagi insya Allah ya, amin. Sama Kang Zaki itu ngomong itu kemarin itu. Maka ketika berbicara ini ada wilayah yang harus ada di kepala kita, ada pemahaman yang harus disimpan di dada kita itu. Nanti pembahasannya insya Allah, karena materi yang akan saya sampaikan itu kurang lebih Kang Haidar kurang lebih 24 materi. Lumayan. Kapan berhentinya? Mati itu. Insya Allah sudah disusun rapi. Nanti step by step dirilis sama Kang Haidar insya Allah. Baik, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, upami ngangge sapatu siga kieu saya tanapi awan jang. Cek ayeuna mah gaweul nya. Nu hiji beureum, nu hiji koneng. Hade teh kira-kira. Oh, hade teh. Nah, maksudnya saya bukan ingin memperlihatkan sepatu di sini, bukan itu. Tapi ahli ilmu akan mampu membedakan banyak hal itu. Antara beureum jeung koneng teh beda teh jang? Beda itu. Nah, seorang ahli ilmu akan mampu membedakan banyak hal, mana yang wajib, mana yang haram. Itulah pentingnya taskif. Maka Rasulullah dulu, kenapa para sahabat itu sampai gemilang ya di masanya, karena membinanya seperti itu Nabi itu. Yang kita kenal waktu itu ada Al-Arqam, ya, ada Baitul Arqam, ada apa lagi? Kadang di Bukit Sofa, kadang di Bukit Marwah, itu Rasul membina para sahabat itu. Kalau sekarang Baitul apa? Baitul Roprop. Rumahnya Bapak Roprop ini, insyaallah ya. Jadi saksi di hadapan Allah, bah. Amin insyaallah taala. Nah, ahli ilmu pun akan mampu membedakan mana yang mubah dan mana yang makruh. Gitu. Kan hukum syara itu nggak banyak, halal, haram, mubah, makruh, sunnah. Segitu hukum Islam tuh, nggak banyak. Ya. Dan ahli ilmu akan mampu membedakan mana yang halal, mana yang haram, ya, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, mana yang kekal dan mana yang fana, mana yang penting dan mana yang tidak, mana yang banyak pahalanya, mana yang sedikit pahalanya, dan mana jalan ke surga, mana jalan ke neraka. Luar biasa nggak kira-kira ngaji? Masya Allah itu. Ya, alhamdulillah kita difasilitasi oleh Zaki Mustafa Official. Mudah-mudahan ini menjadi jariah yang tidak berhenti ila yaumil qiyamah. Harapan kita tuh itu. Ya. Baik, para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tahu nenek moyang kita siapa? Mas Gibran, siapa nenek moyang kita? Tuh alhamdulillah. Urang teh asalna di mana aja? Ti indung bapa heula. Indung bapa ti saha? Ti aki jeung ninina. Aki jeung ninina ti saha? Ti buyut. Buyut ti saha?
bau ti saha? Jangga wareng ti saha? Kakait siwur ti saha? Udeg ti saha? Ti karuhun. Geus teu apalan baru lagi kana Sunda teh mah. Jadi kitu runutanna teh. Jadi karuhun orang itu siapa? Nabi Adam alaihis salam. Nah, berbicara tentang Nabi Adam dan Hawa asalnya dari mana? Di surga. Itu nenek moyang kita. Diturunkan ke dunia karena berbuat dosa, mereka bertobat dan taat hingga kembali kepada ridhonya. Gitu. Pertanyaan hari ini, anu geus karumisan urang ayeuna geus barokah dosaan can kira-kira? Tah urang teh mesti kudu kumaha? Kudu tobat karena balik lagi hayang bersih, hayang babarengan jeung nenek moyang kita di surga kelak. Gitu. Kecuali nu bujangan seperti Mang Idan can nyen dosa insyaallah. Can gitu. Can aya dosaan. Insyaallah taala. Nah, baik. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa sikap kita hari ini? Surga neraka urusan nantilah. Yang penting sekarang happy. Disiksa bersama iblis gak peduli. Itu kan anak muda sekarang itu, Masya Allah sekarang itu. Apalagi ada bahasa, gimana Kang Zaki? Bahasanya itu sampai disini. Yang penting sekarang masa muda hura-hura, masa tua kaya raya, mati masuk surga. Emang dah surga jeung neraka teh bogan ini maneh? Allahu Akbar. Sampai segitunya gitu loh sekarang itu. Ya. Jadi yang kedua adalah serius mencari dan mengikuti ilmu. Agar apa? Agar tahu jalan pulang menuju surga. Dan bisa berkumpul bersama Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Itu tujuannya. Ya, dengan demikian para jemaah sekalian, rahimakumullah, itulah yang seharusnya sikap kita itu didhahirkan. Ya, terhadap kewajiban ngaji itu. Itu yang berapa? Kedua, ya. Bisa dipahami? Nanti insya Allah di akhir ada, kalau ada yang harus dipertanyakan nanti didiskusikan. Baik, yang ketiga adalah diberi pahala. Ya. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pahala untuk menuntut ilmu itu luar biasa, ternyata. Ini Nabi SAW sampai menyabdakan, hadis ini diterima dari Abu Dzar ya, radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Ya Aba Dzarrin, la an taghduwa fata'allama ayatan min kitabillah khairul laka min an tusalliya mi'ata raka'atin. Wa li an taghduwa fata'allam baban minal ilmi umila bihi aw lam yu'mal khairul laka min an tusalliya alfa sanatin." Gak usah diterjemahkan karena yang rawuh insyaallah ahli bahasa Arab kabeh. Amin. Heuh pan kuduna ge kitu jang urang teh ahli bahasa Arab gitu. Ya, enggak apa-apalah diterjemahkan untuk saat ini ya Kang Haidar. Hai Abu Dzar, kata Nabi, engkau berpagi-pagi untuk mempelajari satu ayat dari kitab Allah lebih baik bagimu daripada engkau sholat sunnah sebanyak 100 rakaat. Pernah Kang Ibran sholat sunnah 100 rakaat? Diberi tarawih 20 lebih nggak lagi luar biasa gitu ya. Diberi anu 11 komo diberi 30 juz eta macana. Wah, luar biasa gitu. Ya, itu baru di Ramadan ya. Kalau orang-orang salafus soleh dulu biasa itu. Melaksanakan sunnah 1000 rakaat itu biasa. Melaksanakan sunnah 100 rakaat itu biasa itu. Sholat sunnah apa Ustaz? Itu bisa jadi sholat sunat mutlak ya. Sholat sunnah yang lain itu banyak yang bisa dikerjakan. Dan engkau berpagi-pagi untuk mempelajari satu bab ilmu, kemudian diamalkan ataupun tidak diamalkan, adalah lebih baik bagimu daripada engkau sholat sunnah sebanyak 1000 rakaat. Luar biasa. Kayaknya insya Allah nanti di pekan-pekan berikutnya kita akan semakin giat, semakin apa? Semakin sungguh-sungguh. Hadirnya saja kita seperti ini. Ya. Belum diamalkan sudah seperti ini. Apalagi sudah diamalkan. Gitu. Insya Allah ya, Kang Idan, urang mah asup surga teh hayang melesat siga kilat gitu. Mung merangkak gitu. Seperti apa yang digambarkan oleh Rasul kepada Abdurrahman bin Auf, orang yang paling kaya di mana? Di Madinah pada saat itu. Ya. Baik.
Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bab amal yang mesti harus kita lakukan. Nah, masih bagian pahala menuntut ilmu itu adalah dari Wasih bin Al-Asqa ya, radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man talaba ilman fa adrakahu kataballahu kiflaini minal ajri wa man talaba ilman falam yudrikhu kataballahu lahu kiflan minal ajri." Barang siapa menuntut ilmu dan mendapatkannya, maka Allah mencatat baginya dua pahala bagian. Dan barang siapa menuntut ilmu tetapi ia tidak mendapatkannya, maka Allah mencatat baginya pahala satu bagian. Lamun anu nepikeun kabisa kumaha Kang Ibran? Dua pahala. Ngaji ya tapi teu bisa wae aya di urang teu anu ngaji teu bisa-bisa. Ya kitu pagaweana teh barho we gitu. Geus ngaji pas bubar poho deui. Ieu teh sira pegawaian urang nu kitu ya. Gitu. Tapi insya Allah ya, dengan terus menerus, apalagi difasilitasi seperti ini, insya Allah, Allah berikan kepahaman kepada kita. Karena kita itu butuh untuk memahamkan mereka. Apa ceritanya seorang aktivis muslim, seseorang yang mau mengajak kepada kebaikan itu, ilmunya tidak ada. Hari ini nggak cukup kita hanya punya semangat. Ya. Apalagi sekarang, sudah lagi musim-musimnya Kang Sensen, ngajakan Islam tapi bacaan anak amburadul. Gitu. Kan itu sekarang gitu. Atuh tong ngadakwahkeun Islam, ngomongkeun Quran lagi masih siga gitu. Punten, bukan berarti ketartilan dalam Quran itu tidak penting, itu penting. Tetapi hari ini banyak gak yang paham kepada Quran tapi tidak mau mengamalkan isi Al-Quran? Banyak itu. Banyak gak hafidh dan hafidhah pekerjaannya zina? Kemarin baru aja kejadian beberapa hari yang lalu. Yang satu laki-lakinya hafidh selesai 30 juz, perempuannya juga hafidhah selesai 30 juz, katalar nalar Quran teh lain sakedeung lila. Gitu. Apa yang terjadi? Karena gara-gara tidak disetujui oleh orang tuanya berzina sampai hamil. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, sekalipun kita belum fasih dalam bacaan, tetap yang menjadi kewajiban menyampaikan Islam itu wajib. Ya. Bagaimana Ustaz itunya apa namanya? Bacaannya ya sambil diperbaiki. Kita ada pembelajaran apa Kang Gibran? Ada tahsin Quran ya. Ada talakian fikrian. Itu penting bagi kita semua. Apa talakian fikrian itu? Mentransfer dari guru itu pemikiran kepada para santrinya, para darisnya, ya. Dan si mudaris itulah yang memberikan pemahaman yang baik terhadap anak didiknya. Baik. Ini Masya Allah nih, Bah. Ternyata orang aya di majelis teh, kenapa dikatakan pentingnya ngaji? Ada pahala haji yang sempurna. Ketika orang memahami ilmu itu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada ila masjidi la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajita man hajjatuhu." Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang berangkat ke masjid yang ia inginkan hanyalah untuk belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan, ia akan mendapatkan pahala haji yang sempurna hajinya. Ini bukan manusia biasa, ini yang bersabda itu Nabi. Insya Allah ya. Nah, para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya teringat dengan almarhum Al-Maghfurlah, semoga Allah mengampuni beliau ya, Bapak Aceng Dadang. Beliau tuh punya peninggalan masjid. Silahkan masjid ini di akhir hayatnya Ustaz Mail ya, di akhir hayat itu pakai masjid ini untuk kegiatan Islam. Dan itu luar biasa. Kayaknya masjid di mana-mana. Tapi ada sekarang masjid yang tidak boleh membicarakan tentang politik Islam. Ada yang seperti itu. Banyak. Masih diror. Masya Allah, luar biasa itu. Nah itu bagaimana itu? Ya. Sementara di sini di dalam hadis Nabi itu seperti itu. Jadi ini teman-teman sekalian, Kang Idan dan yang lainnya, maka apa yang ada pada diri kita itu kita masuk ke masjid itu mengajarkan atau kita belajar sama itu pahalanya seperti haji yang sempurna. Hari ini mau haji ringan apa berat?
Ribet. Luar biasa. Bukan berat, ribet. Bayangkan itu 9.000 apa 90.000 mau yang mau berangkat haji, uangnya dicolong, dipaling. Dengan alasan dipakai apa? Kumaha eta arenitna. Jadi lamun ayeuna nu arenit haji, tah anu ayeuna ngantosan 20 tahun, duitna dipakai kuno lila. Dan duitna geus eueuh. Itu ceritanya. Ya, baik. Nanti itu ada khusus di dalam pembahasan yang lainnya ya. Itu sebagai informasi saja. Baik. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan orang yang ngaji itu seperti yang berjihad di jalan Allah taala. Ini luar biasa. Man dakhala masjidana hadza liyata'allama khairan aw liyu'allimahu kana kal mujahidi fi sabilillah. Barang siapa yang memasuki masjid, ya, masjid kami maksudnya apa? Masjid Nabawi itu. Dengan tujuan untuk mempelajari kebaikan atau mengajarkannya. Dia ibarat seorang yang berjihad di jalan Allah. Nah, sekarang nih, mumpung nih. Tapi bukan berarti jihad tidak ada. Jihad itu tetap ada. Makna jihad aslinya apa? Qital, perang. Akan terjadikah perang ketika tidak ada yang memimpinnya? Tidak mungkin terjadi. Siapa yang akan memimpin perang? Khalifah. Gitu. Ya, yang memimpin seluruh kaum muslimin. Dan nanti di bab khilafah kita akan bahas secara tuntas. Ya, insyaallah Kang Haidar, mudah-mudahan kita masih diberikan usia oleh Allah hingga memberikan pemahaman yang benar ini kepada umat itu. Nah, sekarang apa jihadnya sekarang? Jihadnya apa? Mencari ilmu, ngaji. Ya, penting itu untuk dilakukan. Itu ketika berbicara tentang pahala. Nama jihad encan ngaji we sing bener, dakwah sing sempurna itu. Semampu yang kita bisa. Itu. Bisa dakwah semua bisa? Bisa, insya Allah. Apa yang tidak bisa hari ini? Atau usah bercerita tentang dakwah itu harus ngomong di mimbar, harus ngomong di majelis taklim dan punten, itu mah bagian dakwah kecil. Apa dakwah yang utuh yang dilakukan oleh Nabi? Face to face. Memahamkan orang kepada Islam itu. Dan hati-hati ketika kita tidak berdakwah hari ini, keancam oleh Allah itu. Ya. Dan luar biasa itu. Orang yang berdakwah, seseorang yang berdakwah menyelamatkan seseorang, memahamkan kepada Islam, itu sama dengan menyelamatkan dunia dan isinya. Sebaliknya, justru ketika kita membiarkan seseorang tidak paham kepada Islam, sama dengan kita merusak dunia dan isinya. Naudzubillah min dzalik. Insyaallah di sini adalah calon hamlu dakwah semua, amin. Iya, itu ya, harus. Kalau Rasul dulu punya moto apa? Hayatur Rasul, hayatud dakwah. Kehidupan Rasul adalah kehidupan dakwah. Kita pun sama Kang Idan. Hayatuna hayatud dakwah. Kehidupan kita itulah kehidupan dakwah. Siap Kang Ibran? Insyaallah kudu siap. Baik, itu yang ketiga. Indah gak kira-kira? Wah, itu. Yang keempat, orang yang ngaji itu dihapus dosanya oleh Allah. Dosa apa? Dosa apa heula ya ayeuna. Bahkan orang yang ngaji ya dimintakan ampun oleh penghuni langit dan bumi. Ini Masya Allah. Disinilah ya butuhnya keikhlasan. Maka disinilah lamun rek init ngaji teh kumaha Kang Haidar, ieu amplopna sabaraha. Ulah gitu. Tapi kalau misalnya jenengan Kang Gibran titah tablik akbar di Bungbulang, baliknya diberi 2,5 juta, mengurangi enggak terhadap pahala Kang Gibran? Enggak. Yang mengurangi apa ketika Kang Gibran diundang? Sabaraha Kang Gibran? Abdi mah cekap 5 juta. Tapi kedah nganggo DP. Itu mah hati-hati aja. Itu sudah terjadi apa? Transaksi. Tapi kalau antum pulang dikasih 5 juta misalnya karena saku, itu mah hadiah, penghormatan terhadap ilmu. Satu saat ketika disuruh ngisi tablik akbar atau ngisi pengajian, Ustaz, sabaraha biasana cerik bah. Kenapa demikian? Jadi seakan-akan itu mau apa? Mau membuat cerdasnya masyarakat itu mahal hari ini. Gitu. Ya. Jadi kita nggak usah seperti itu. Kalau ngaji ngajilah. Gitu. Ya.
Ya ulah asal ge ya. Ini ngaji lamun datang lamun di amplop lamun teu apal datang kayaknya mau di amplop terdatang di montong gitu. Ya nggak boleh seperti itu. Ya. Masya Allah. Ini pahalanya nih. Nah, ini hadisnya. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitanu fil ma. Ini Masya Allah ini. Sampai ikan memintakan ampun untuk kita. Yang ada di mana? Majelis ilmu. Indah atau indah? Luar biasa itu. Apa kata Nabi? Dan sesungguhnya orang yang berilmu benar-benar dimintakan ampun penghuni langit dan bumi. Bahkan oleh ikan-ikan yang berada di dalam air. Ini khusus untuk siapa? Untuk orang yang berilmu. Bercita-citalah kita menjadi ulama. Ya, karena kategori ulama itu Kang Ridan enteng. Nu disebut ulama itu apa? Yakhsyallah, takut kepada Allah. Gitu. Kalau gambaran ulama itu seperti itu dulu tuh. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah itulah ulama. Tetapi hati-hati memaknai ulama itu Kang Gibran kabagi dua. Ala ayat ulama su, ayat ulama akhirat. Apa ulama su itu? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta kepada dunia, takut mati. Seperti hari ini. Kalau berbicara haramnya riba, haramnya terbuka aurat, haramnya menerapkan hukum yang bukan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, anti mereka. Sekalipun sorbannya panjang. Kopiahna hade gitu. Ya. Bayarannya mahal. Oh, seluruh luar biasa itu. Ya. Dan apa kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Ini yang kedua itu. Kalau Nabi itu sampai menyatakan begini misalnya. Hati-hati, kalau seorang ulama di pintu penguasa, jangankan dia masuk surga, mencium wanginya surga itu tidak bakalan dapat. Bagaimana ulama kondisi hari ini? Bukan hanya di pintu penguasa, tapi di mana? Di dalam. Di ketiaknya penguasa. Makanya diamnya para ulama itu semakin dolimnya penguasa. Terasa nggak hari ini? Masya Allah. Tapi bukan di Indonesia, di negara Konoha itu mah. Ya, harus kita garis bawahi gitu. Dan ada informasi dari Nabi juga bahwa ulama akhir zaman kal kalbi. Ulama di akhir zaman itu siga gogog. Kumaha sifat gogog di mana nu masihan tulang didinya ngajedog. Gitu. Benar gak seperti ini? Banyak gak? Luar biasa. Tapi sekali lagi di mana? Di Konoha. Ya. Baik, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Berikutnya ini ternyata dosa-dosa kecil akan diampuni oleh Allah. Ya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man intaqala liyata'allama 'ilman ghufira lahu qabla ayyakhtua," kata Nabi. Siapa yang berpindah dengan berjalan kaki atau naik kendaraan untuk mempelajari ilmu syariat ya atau agama, maka ia akan diampuni dosa-dosa kecilnya yang telah lalu sebelum ia akan melangkah dari tempatnya jika ia berniat karena Allah. Nah, maka kita datang di majelis manapun di mana majelis itu adalah mempelajari ilmu syariat ya ilmu agama, maka datanglah kita. Ya. Jangan menunggu kesempatan. Karena kesempatan itu tidak datang dua kali. Hanya sekali di dunia ini. Dan tidak lama. Nah, yang terakhir adalah diangkat derajat. Itu janji Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi orang yang ngaji. Allah mengangkat derajat orang yang berilmu. Firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah akan meninggikan orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Ini sifatnya umum itu. Kalau Kang Haidar, Kang Sensen sama Kang Gibran itu adalah di ilmu apa? Di ilmu teknologi seperti ini misalnya, untuk tersebarnya dakwah. Berpahala nggak kira-kira? Diangkat nggak derajatnya? Pasti, karena ketika tadi berbicara tentang yang dinamakan apa? Meninggikan kalimah Allah itu cukup nggak dengan satu orang? Enggak. Makanya kalau berbicara dakwah,
Ustaz, abdi mah siapna ge nyiapkeun kopi, heuh dina kopi weh heula. Abdi mah siapna tablik akbar, heuh tablik akbar jang. Abdi mah siapna ge mimpin diskusi, sudah mimpin diskusi gitu. Abdi mah siapna ge membawa bedog, heuh bawa bedog maksudna keur mencit hayam. Gitu, lain keur mencit orang kafir. Ya. Dan karena nanti ada waktunya itu mah. Ya, mari kita terbagi-bagi dalam hal ini, ya. Jadi uih deui yang disebut dengan Allah menaikkan derajat itu seperti itu. Ya. Kalau kita baca sejarah, ada seseorang yang dinamakan Ibnu Abza, ya, bekas budak pemimpin Mekah pada saat itu. Jadi Nafi bin Abdul Haris pernah bertemu dengan Umar bin Khattab di Ispan. Jadi nama sebuah tempat pada saat itu. Ketika itu Umar radhiyallahu an mengangkatnya sebagai gubernur Mekah. Gitu. Jadi nanti kalau ada suatu wilayah, dan itu akan terjadi kembali ya, ketika pengangkatan gubernur itu bisa jadi berlepar negara itu. Ya, misalnya negara itu tegak tuh pemerintahan Islam misalnya di Indonesia. Misalnya bagian negara-negara yang lain lalu putuh atau diputuhkan menyerahkan kekuasaannya kepada Islam, itu bisa jadi Amerika itu bagian apa? Kegubernurannya. Gitu. Ya. Nah, Umar pun berkata kepadanya, "Siapakah orang yang kamu serahi urusan untuk memimpin penduduk lembah itu?" Nah, dia mengatakan, orang yang saya angkat sebagai pemimpin mereka adalah Ibnu Abza. Siapa Ibnu Abza? Salah seorang bekas budak kami. Gitu. Gitu ya. Kalau bahasa ini budak itu? Pembantu. Gitu. Kalau dulu mah lebih kepada apa? Ibnu Abza itu adalah istilahnya lalaki belian itu. Dibeli itu pada saat itu. Ya. Maka Umar mengatakan, apakah kamu mengangkat seorang budak untuk budak untuk memimpin mereka? Dia pun menjawab, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya dia adalah orang yang pandai memahami kitabullah, mendalami ilmu waris, dan juga seorang hakim. Eta budak yang pembantu eta teh. Gara-gara naon tah? Ilmu. Ya. Maka disinilah pentingnya untuk kita betul-betul hadir di majelis ilmu. Sekalipun kadang-kadang ada gimana Kang Haidar? Kita mah asana teh asa geus cukup nu aya. Enggak boleh kita seperti itu. Ya. Jika misalnya ilmu yang ada dijelaskan di majelis itu tetap kita punya pahala, dan sekaligus untuk apa? Untuk mengasah. Peso seukeut di kumaha jang? Diasah. Ilmu tidak diberikan, ilmu tidak diamalkan, hilang itu. Gitu ya. Ya, baik. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Allah mengangkat derajat orang berilmu. Ini ada satu lagi nih. Umar radhiyallahu an berkata, sesungguhnya Nabi kalian bersabda, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadha'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah mengangkat derajat seseorang dengan kitab ini, yakni adalah Al-Qur'an, dan merendahkan yang lain dengan kitab ini. Hari ini mohon maaf, sekalipun yang tujuannya mereka itu mau istimewa, seperti yang dilantik tadi siang ya. Dilantiknya atau dihukuminya pakai apa? Al-Qur'an. Hukum Qur'annya dijalankan tidak? Tidak kenal sama sekali. Tidak kenal sama sekali dalam isinya. Tetapi tetap mereka punya jadi penguasa dan lain sebagainya. Ingat, itu hanya istidraj untuk sementara. Itu hanya adalah sungkunan dari Allah untuk sementara, ya, bukan untuk selama-lamanya. Ya. Dan itu ada waktunya. Hadis riwayat Muslim, hadis nomor 817. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pada saat itu ada orang cacat menjadi hakim. Pernah ada seseorang yang lehernya cacat. Dina leher teh panyawat naon eta teh Pak Zaki? Mun di urang mah hapur meureuna gitu. Sehingga dia selalu menjadi bahan ejekan orang-orang di sekitarnya. Kemudian ibunya berkata kepadanya, "Hendaklah engkau menuntut ilmu. Niscaya Allah akan mengangkat derajatmu." Itu kata ibunya. Lalu orang tersebut mengikuti apa yang menjadi saran ibunya. Menuntut ilmu syar'i sampai dia menjadi seorang yang alim, pandai, sehingga dia diangkat menjadi hakim di Mekah selama 20 tahun, bayangkan itu. Ya. Dengan apa itu? Dengan ilmu. Dan jika ada seseorang yang memiliki perkara duduk di hadapannya,
gemetarlah seluruh tubuhnya sampai dia berdiri. Masya Allah kan. Wa man lam yasha' lam yakun. Wala haula wala quwata illa billah. Itulah ya, dengan adanya ilmu. Itu janji Allah itu. Makanya penting bagi kita hari ini. Untuk senantiasa apa? Untuk senantiasa bermuhasabah itu. Ya. Jika perlu setiap hari itu kita harus meningkatkan apa? Palensi kita. Apa palensi itu? Kemampuan kita itu. Jika perlu mulai hari ini muhasabah lagi tentang tentang wudu kita. Kalau hari ini belum selesai wudu, selesaikan wudu. Dari mulai praktek sampai ke ilmuwan wudu. Selesai wudu hari ini, bereskan besok tentang sholat. Jika sudah selesai sholat, besok naik lagi tentang Quran. Besok lagi tentang fikih dan sebagainya. Itu namanya seseorang yang apa? Bertujuan ingin mulia di hadapan Allah. Karena janji Allah tadi, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Hari ini, ketika kaum muslimin terbelakang itu, karena apa? Tidak memahami politik Islam secara utuh. Kamu nges disingsian mah entong terjun karena politik itu kotor. Padahal politik Islam itu bersih. Ya. Entong disaruakan politik demokrasi dengan politik Islam. Nanti ya, berbicara politik nanti. Karena kita masih berbicara tentang wajibnya ngaji. Nanti akan keluar semua itu insya Allah. Ya, insya Allah ta'ala. Nah, maka sekali lagi para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, keutamaan ngaji itu 5 hal tadi. Pertama, kewajiban agama. Yang kedua, diberitahu jalan ke surga. Dan ketiga, diberi pahala. Yang keempat, dihapus dosa. Dan yang kelima, diangkat derajat. Semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita. Hingga kita menjadi orang-orang yang mulia di sisinya. Tiada lain dan tiada bukan. Tujuan kita itu hanya semata-mata menggapai ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Lewat channel Zaki Mustafa Official ini, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga membuahkan keberkahan. Dan senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala menjaga akan kesikohan kita terhadap Islam dan perjuangan kaum muslimin. Itu saja barangkali yang bisa Al-Fakir sampaikan di muqaddimah ini. Hadani Allah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.